Oke, sebelum saya masuk ke pemaparan materi, mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan. Monggo, silakan, teman-teman, terkait materi yang sebelum-sebelumnya tentang laporan keuangan atau mungkin manajemen keuangan secara garis besar. Tapi di pertemuan ini, analisis rasio keuangan ini meskipun sebenarnya bisa dihitung menggunakan software atau SPSS, tapi paling tidak ada gambaran nih untuk mencari rasio A, rasio B, rasio C, rasio D. Itu kalau mencarinya secara manual bisa mengelompokkan dari poin-poin sebagai berikut, ya. Jadi kira-kira analisis rasio keuangan ini fungsinya banyak untuk mengetahui kesehatan dari suatu perusahaan. Nah, jadi kalau semisal nanti teman-teman di semester 5 atau semester 6 saya lupa, ada mata kuliah pasar modal. Nah, di sana itu kita bisa membahas secara spesifik tentang analisis rasio. Ya, karena kan laporan keuangannya bukan hanya perusahaan kita saja, tapi banyak perusahaan, ya, perusahaan A, B, C, D, F, G itu dianalisis rasionya. Semisal kita sebagai investor di perusahaan tersebut, perusahaan seperti apa yang rasionya sehat, rasionya bagus. Nah, di analisis rasio keuangan ini, harapan saya teman-teman eh, nggak harus nggak harus jago ya, nggak harus jago untuk menganalisis rasio keuangan atau menganalisis rasio laporan keuangan perusahaan. Nggak perlu jago, tapi paling tidak poin-poin pentingnya teman-teman itu eh, memahami ya. Bagi saya itu yang penting. Oke, eh, mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan, monggo silakan. Sebelum saya masuk tentang rasio keuangan itu apa, terus kenapa kita harus belajar rasio keuangan, terus eh, rasio keuangan itu digolongkan berapa banyak, dan termasuk contoh kasus laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kita bisa cari nih rasio keuangannya di dalamnya seperti apa. Silakan teman-teman, sebelum saya masuk pembahasan materi, monggo silakan mungkin ada yang mau disampaikan. Kita bisa sharing-sharing terlebih dahulu, ya, nggak apa-apa. Silakan. Suara saya aman ya? Aman harusnya ya. Aman, Pak. Oke. Silakan teman-teman. Oh ya, saya lupa mau melampirkan satu dokumen di Google Classroom. Ya, di Google Classroom saya ada tambahan. eh, saya masukkan di link ya. Di link ini ada tambahan data. Keuangan satu. Oh ya, lampiran satu rasio keuangan. Sebenarnya ini banyak informasinya di internet banyak teman-teman, atau mungkin langsung minta ke Bank Indonesia atau masuk di websitenya Bursa Efek atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu bisa ya, nggak masalah. Nah, eh bentar, mana rasio keuangan? Nah, isinya itu kira-kira seperti ini. Isinya itu kira-kira seperti ini. Meskipun ini untuk bank pembiayaan rakyat ya, entah itu berbasis syariah atau mungkin konvensional. Nah, tapi tetap porsinya atau sistem penilaiannya tingkat kesehatan itu hampir sama setiap perusahaan ya, nggak ada perbedaan, hampir sama. Contoh seperti ini. Lampiran satu ada tabel metrik ya untuk mengetahui analisis atau rasio keuangan khususnya di industri perbankan, kecukupan menyediakan modal untuk nasabah itu berapa. Nah, ini ada rasionya. Ya, jadi semisal modal intinya semisal 1 juta. Ya, terus ada aspek pelengkap itu apa saja ya. Nah, nanti muncul hasilnya itu berapa. Nah, masuk kategori peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 itu akan ketahuan.
rasio kecukupan modalnya itu berapa ya. Ini banyak sampai bawah teman-teman. Nah, ini dari Otoritas Jasa Keuangannya langsung ya. Nah, nanti teman-teman mungkin boleh baca, tapi di sini saya fokusnya lebih ke ini ya, analisis rasio keuangan yang rumusnya itu apa saja yang dipakai ya. Oke, kalau semisal teman-teman belum ada sesuatu yang mau disampaikan, saya coba masuk ke pembahasan materi ya. Oke, analisis rasio keuangan. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengetahui citra dari suatu perusahaan tersebut ya, atau organisasi, yayasan, baik itu perusahaan dagang, manufaktur, atau perbankan ya, konvensional maupun syariah, itu sama ya. Nah, cara menganalisisnya itu dari mana? Dari laporan keuangan. Minggu lalu kan kita membahas tentang laporan keuangan ya, modalnya berapa, hutangnya berapa, kasnya berapa. Laporan keuangan di minggu lalu kan kita sempat lihat ya, masuk dalamnya. Nah, dari poin-poin tersebut kita jumlahkan, kita bagi 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir atau historis ya. Jadi pengen tahu nih prospek ke depannya perusahaan ini visi misinya bisa tercapai enggak dari analisis laporan keuangan tersebut ya, dari rasio-rasio yang sudah dihitung tersebut. Nah, ini memberikan citra perusahaan tersebut bahwasanya layak untuk misal kita sebagai investor layak untuk kita menanam modal di sana atau tidak ya, dari rasio tersebut. Atau untuk perusahaan pengembangan ya, perusahaan pengembangan bisa buka cabang atau perluasan wilayah untuk mendirikan produksi dan segala macam. Nah, ini fungsi dari analisis rasio keuangan ya. Bukan hanya tersebut, bukan hanya hal yang historis tersebut, tapi juga untuk perencanaan-perencanaan strategis yang diinginkan oleh suatu perusahaan tersebut dari analisis rasio keuangan ini. Jadi bisa dibilang kalau di bisnis yang mau dibangun, contoh misal kita mau buka tempat makan. Nah, tempat makan itu kan ada anggaran untuk pengelolaan atau membuat bisnis tersebut jalan. Contoh misal kita mau beli kursi, beli meja, atau mungkin sewa tempat strategis atau tidak. Ini kan perencanaan ya. Berarti kita nggak tahu nih keadaan yang ada di sana ini nanti seperti apa, kan kita nggak tahu karena kan masih bisnisnya baru. Nah, analisis rasio keuangan ini kita mengambil datanya dari data historis, yaitu data laporan keuangan, untuk memproyeksikan masa depan itu seperti apa dari sisi bisnis perusahaan tersebut. Jadi kalau misal bisnis perusahaan tersebut masih baru, belum ada bentuknya, ya kita nggak bisa menghitung rasio keuangan. Berarti harus ada data-data historis terlebih dahulu. Nah, kalau misal perusahaan tersebut itu masih belum ada, ya berarti itu bukan rasio keuangan, perencanaan bisnis. Ya, perencanaan bisnis ya berarti dicari nih informasinya apa saja yang mau dieksekusi. Nah, ini perencanaan bisnis. Kalau ini yang analisis rasio keuangan dari data-data historis ya. Pak, berarti gini ya Pak, kalau kita mau lihat perusahaan itu sehat nggak sehat dari rasio keuangan itu ya Pak? Betul dari rasio keuangan ya. Dari rasio keuangan saya coba buka sedikit ya, rasio keuangan berbasis sistem itu ada di pengantar pasar modal. Nah, ini nanti kita akan ketemu kira-kira menggunakan sistem ini. Saya lupa materinya materi berapa. Bentar ya. Saya buka rasio keuangan. Bukan beta, bukan portofolio juga. Bukan risk and return. Pak Danang, berarti Ya. dari OJK itu sering melihat rasio gitu ya, nengok Iya, kita sehat atau enggak gitu ya. betul, betul itu Mbak. Ya, terima Jadi kasih. ya, jadi perusahaan itu pasti akan melihat, kan datanya dari mana? Datanya bisa diakses dari Dirjen Perpajakan. Ya. Dirjen Perpajakan itu kan terkoneksi dengan apa? Dengan data bank. Nah, itu rekening koran perusahaan.
ada distribusi barang dan jasa kan melalui jalur pembayarannya di rekening koran. Ada saldo masuk segala macam, terus keluar untuk belanja barang, bahan baku dan segala macam itu kan bisa diakses. Jadi Dirjen Perpajakan dengan Bank Indonesia, yaitu entah itu pakai BCA atau Mandiri, itu sudah terkoneksi, ya. Nomor induk usahanya atau NIB-nya apa, nomor induk berusahanya apa, SIUP, TDP dan segala macam. Karena kan dari NPWP kan sudah bisa diakses. Nah, dari data tersebut ya itu nanti akan dimasukkan ke data entah itu dinas. Malam, Abdul, suara saya terdengar ya. Ya. Baik, thank you. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Dan aja dulu menit. Oh maaf, saya nggak salah kelas kan? Koordinatnya yang sudah ready bisa dinyalakan biar bisa saling. Enggak, Pak. Tapi suara apa ya? Iya, bukan ya. Saya takutnya salah kelas. Oh, iya. Oke. Ya. Nah, ini data untuk menghitung rasio-rasio tadi. Ya, rasio-rasio itu ini. EPS, PER, BV, PS. Nah, ini kan rasio-rasio yang dihitung ROA, ROE, ya. Debt equity, total capital, ya. Ini rasio-rasio keuangan berbasis sistem. Nah, jadi kalau misal ada perusahaan sekuritas, perusahaan investasi dan segala macam, mereka mengambil data laporan keuangan yang sudah terregistrasi di Bursa Efek. Tapi kalau perusahaan-perusahaan private, bukan go public ataupun bukan TBK, mereka dapatnya itu dari mana? Dari industri perbankan atau dari Dirjen Perpajakan, ya. Mereka kan rutin ya SPT masa ataupun tahunan dan segala macam, mereka kan rutin melaporkan informasi keuangan di perusahaan private tersebut. Nah, kita bisa mengaksesnya di situ, tapi selama open ya, selama open public itu bisa diakses. Tapi kalau misal private ya kita harus datang ke perusahaannya. Nah, kita cari tahu. Nah, ini kan nggak gampang ya teman-teman, nggak gampang kecuali kita kerja di perusahaan tersebut baru kita bisa mengakses. Nah, hanya saja informasinya kalau perusahaan private itu tidak sama persis dengan keadaan sebenarnya, hanya saja angka-angkanya itu mendekati ya, mendekati dari bawah atau mendekati dari atas ya, pokoknya nggak sama plek. Nah, tapi kalau rasio keuangan di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ini kan go public. Kita sebagai investor bisa mengakses itu, kita bisa menghitungnya menggunakan stock focus bisa. Ya, ini kan ada punyanya Telkom ya, Telkom Indonesia, ini stock focus punyanya Telkom Indonesia. Ini bisa menggunakan iPod juga, bisa menggunakan Miris Sekuritas juga, itu bisa. Ya, banyak untuk menghitung rasio-rasio keuangan berbasis sistem ya. Tapi di sini saya fokusnya bukan tentang menghitung rasio keuangan berbasis sistem. Nah, ini nanti kita coba pelajari lebih spesifik di pengantar pasar modal ya. Ini kita bisa pelajari spesifik di pengantar pasar modal. Nah, tapi saya fokusnya itu tentang kenapa kita harus belajar rasio di manajemen keuangan ini. Ya. Tadi sempat kita bahas tentang untuk jangka panjangnya, value-value perusahaan secara keuangan, non keuangan kita bisa aksesnya di sini. Ya. Oke, jadi kalau semisal perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, semisal mengalami kebutuhan modal, ya, kebutuhan modal dan segala macam, mereka datang ke bank. Nah, bank itu tidak serta-merta langsung ACC, enggak. Mereka itu pasti melihat portofolio keuangannya atau proyeksi dari bisnis perusahaan itu ke depannya seperti apa. Mereka pasti akan cari seperti itu, ya. Baik itu industri, manufaktur, industri jasa ataupun perusahaan dagang, pasti mereka akan mencari rasio keuangan. Nah, teman-teman yang bergerak bekerja ataupun terjun di dunia keuangan pasti akan memahami tentang rasio keuangan ini. Ya, dari mana? Dari laporan keuangan yang mereka pelajari. Ya, mungkin Mbak Sinta ataupun mungkin teman-teman yang lainnya bisa akses laporan keuangan kalau bekerja di perusahaan tersebut, baca aja secara garis besar. Ya, bukan perintilan yang kecil-kecil rinci, itu tidak seperti di pengantar akuntansi dulu, kan itu kan transaksinya segala macam, bukan itu, tapi laporan keuangan secara menyeluruh, ya. Kita bisa pelajarinya di dalam sana. Nah, seiring berjalannya waktu, rasio-rasio ini semakin berkembang.
karena industri kan semakin berkembang ya, industri semakin berkembang, jadi rasio-rasionya pun juga semakin luas cakupannya. Makanya banyak jenis-jenis rasio yang paling utama yaitu untuk mengukur suatu kesehatan dari perusahaan tersebut dari 3 komponen ini. Ya, kita bisa aksesnya itu dari sini. Kalau untuk rasio neraca, rasio-rasio yang ada di laporan keuangan di neraca, ya, rasio yang akan kita cari itu di current ratio, cash ratio, debt equity ratio. Kalau dari yang tadi ya, teman-teman mungkin boleh foto ini, nggak apa-apa. Ya, mungkin boleh foto ini, karena ini ada di materi Danang ya. Jadi kalau teman-teman gabung di Google Classroom, materi Danang, ada mata kuliah pasar modal ya, ini materinya ada di dalam. Tadi ini materi berapa? Bentar. Materi berapa tadi? Materi 7. Nah, di sini ada materi 7. Nanti teman-teman mungkin boleh akses atau mungkin mau foto di sini juga nggak apa-apa. Ini saya buka laporan keuangannya Telkom Indonesia dan di dalamnya ada rasio-rasio ini. Ya. Jadi kalau untuk neraca pasti nggak jauh-jauh dari ini. Equity, total capital, ya rasio keuangan dari sini. Oke, nah itu neraca. Kalau laba rugi, laba rugi rasionya ya pasti nggak jauh-jauh dari profit ya, keuntungan atau biaya-biaya operasional ya. Jadi profit margin atau operating ratio. Nah, di laporan laba rugi rasionya itu ini, mencari keuntungan, mencari biaya atau beban-beban yang selama satu periode tersebut terpakai ya, ini laba rugi. Nah, kalau neraca tadi kan current ratio ya, cash ratio, debt to equity ratio. Ini banyak. Nah, terus yang terakhir rasio-rasio antar laporan. Nah, antar laporan ini boleh dari neraca ataupun laba rugi, yang dimana biasanya itu ada di laporan keuangan utama yang berisi tentang aset. Ya, ini ada bisa di neraca, bisa di laba rugi. Makanya kan tingkat pengembalian aset itu juga harus dihitung. Ya, rasionya berapa persen nih, berapa lama, itu kan juga harus dihitung. Perusahaan semisal berinvestasi untuk membangun pabrik baru di kawasan strategis. Nah, itu kan ada biaya-biaya yang diproyeksikan akan terpakai. Nah, perusahaan akan menghitung berapa tahun nih ada value yang kembali ke perusahaan. Ya, atau ada return, ada keuntungan yang diterima dari investasi tersebut. Nah, ini antar rasio-rasio antar laporan bisa laba rugi ataupun neraca. Nah, ini Pak, berarti gini Pak ya, kalau kita mau nyusun RBB itu kita ini gimana tuh Pak? Maksudnya RBB itu apa Mbak Sinta? rencana bisnis bank Pak. Oh, rencana bisnis bank. Ya, Iya. itu bisa proyeksikan dari rasio ini. Berarti kan bisnis banknya bukan baru ya, tapi Iya, sudah iya, existing ya. Berarti kita cari historis laporan keuangan sebelumnya. Nah, itu dimasukkan ke RBB. Biasanya itu bikin untuk perencanaan di tahun 2023. Iya, Terus benar. ya, bank itu mau ngapain saja ya. Kita mau akses pemodal dari investor itu disalurkan ke nasabah-nasabah berapa banyak besarannya ya. Dan otomatis kan nggak hanya sekedar dicairkan ke nasabah. Kan Kita bank harus kan juga hitung itu juga. kita juga harus menghitung ada nggak turnovernya. Jangan-jangan kita cair-cair tapi nggak ada pengembalian. Iya, Bunga benar. nggak dapat tapi ya itu Nggak ada tadi macet pendapatan, jadi ya. ngerugi Pak. Iya, benar. Betul. Nah ini penggolongan rasio kalau kita mau aksesnya di sini ya. Berarti Sebenarnya kita lihat laporan yang kemarin gitu. betul, kita harus Iya. lihat laporan kemarin untuk Yang menghitung rasio-rasio ini. oh iya, oke. Ya, untuk menghitung rasio. Contoh seperti tadi kan bisa dari laba rugi, bisa dari neraca ataupun antar laporan. Tapi fokusnya itu tentang analisis rasio 4 ini. Likuiditas, aktivitas, leverage sama profitabilitas, ya. Profitabilitas, profit. Gampangannya untuk membaca dari 4 rasio ini profitabilitas berarti nggak jauh-jauh tentang profit. Ya, entah itu keuntungan jual barang, keuntungan sewakan barang, keuntungan dari investasi segala macam, berarti berbicara tentang keuntungan ya. Naik lagi ke atas aktivitas. Ya, berarti
aktivitasnya selama berbisnis satu periode tersebut, aktivitasnya ini ngapain saja perusahaan. Ya, memanfaatkan modal yang dipercayakan oleh investor itu dikelola dengan baik apa tidak. Nah, boleh jadi aset, boleh jadi persediaan, boleh jadi penjualan. Nah, ini ada di sini. Aktivitas. Ya, makanya kan di laporan keuangan bukan hanya sekedar mencatat persediaan barang dagangan saja. Di laporan keuangan juga mencatat penjualan perusahaan, mencatat beban-beban juga. Nah, Ya, ini biaya-biaya tuh. biaya-biaya juga. Nah, ini terkait aktivitas. Nah, di RBB yang di tempatnya Mbak Sinta, kan pastinya kan ada perencanaan atau pemodalan ya dari pihak-pihak Pihak dana ketiga. investor ataupun pihak dari ketiga. Nah, modalnya 1 juta. Nah, 1 juta ini selama 1 tahun, apakah diproyeksikan sesuai aktivitas RBB tersebut? Atau jangan-jangan malah rencananya mau untuk pengembangan bisnis perusahaan. Rencananya kan gitu. Ternyata selama 1 tahun, ada resesi. Kita nggak bisa investasi lain. Kita nggak bisa bangun cabang dan segala macam karena harganya fluktuatif, harga lokasi, terus biaya tenaga kerja, ini kan nggak bisa diprediksi. Berarti Nah, akhirnya kita kan intinya harus analisa dulu ya Pak ya. ya Kita harus analisa dulu menggunakan rasio ini. Ya, jadi kalau semisal nanti ingin belajar teknisnya langsung tanpa harus menunggu di semester 6 ya. Semester 6 kan itu langsung teknis banget karena pasar modal. Jadi bisa menghitung rasio-rasio ini. Gak apa-apa teman-teman mungkin mau belajar lagi lebih dalam juga gak apa-apa ya. Tapi di sini di 2 kali pertemuan ini kira-kira saya hanya cari gambaran saja. Kira-kira rasio itu seperti ini. Terus kalau semisal ada perhitungan-perhitungan yang masih manual, karena memang kita basicnya harus dapat dulu, bukan berbasis aplikasi software enggak. Tapi basicnya itu kenapa harus kita belajar analisis rasio keuangan itu ya ini. Tuh ya. Oke, dari profitabilitas, aktivitas ke leverage. Ya, leverage ini berhubungan dari siapa pemodalnya. Pemodalnya kan nggak mungkin dia hanya meminjamkan saja modalnya, kan enggak ya, nggak sekedar invest saja. Mereka juga punya ya mau income juga. Ada perencanaan, oh kalau saya invest di PT ini, bank ini, kan saya juga harus dapat return ya atau dapat income juga ya, dividen lah atau apapun istilahnya, tapi paling tidak nggak mau rugi. Harus untung. Ya, ya kalau semisal ada orang baik ya tanda kutip, nggak sepenuhnya baik, pasti ada sesuatu yang kita nggak tahu itu apa. Ya sama seperti perusahaan pun juga sama seperti itu. Ya perusahaan itu ya pengen bantu perusahaan yang tadinya nggak sehat secara modal, mereka memang benar bantu. Tapi di balik itu kan kita nggak tahu. Oh ternyata mereka tetap ngejar bisnisnya agar bisa merger. Ya mungkin teman-teman masih ingat dulu. Saya sempat sharing tentang Bank Bukopin ya, Bank Bukopin yang tadinya masih sevisi dan semisi dengan Semen Bosowa. Nah, adalah investor masuk Bank Korea, ya kan kita nggak tahu. Ya, dengan embel-embel bahwasanya ya saya mau investasi saja biar Bukopin itu bisa berkembang segala macam. Nah, ini kan berarti kan ada 3 pihak di dalamnya. Bosowa, Bukopin, dan Bank Korea. Nah, Bosowa ini kan juga ibaratnya kan rival yang sama atau hubungan yang sudah lama dengan Bank Bukopin. Tapi dari rasio keuangan mereka juga pelajari. Oh, Bank Bukopin ini layak kok ditanam investasi lebih banyak lagi. Ya, dari sisi Bosowa ternyata Bosowa nggak sesehat dulu. Nah, itu juga dari rasio dibacanya. Nah, sampai sekarang kan akhirnya Bosowa menarik diri, terus Bank Korea tersebut akhirnya full investasi di Bank Bukopin. Dan sampai sekarang kan tetap ada Bukopinnya meskipun KB Bukopin ya Kokmin Bank. Jadi tetap ada unsur Koreanya. Ya, jadi bisnis itu akan seperti itu. Ya, bukan hanya perpolitikan di dalam negeri ya yang tadinya itu musuhan ternyata sekarang temenan. Ya enggak hanya politik saja tapi industri bisnis pun sama seperti itu, teman-teman. Mereka pasti cari profit, cari keuntungan, cari return, cari income. Iya, saling menguntungkan. Ya, saling menguntungkan, betul.
ya. Itu leverage ya, berhubungan dengan sumber dana. Likuiditas berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kemampuan perusahaan tersebut membayar hutang. Ya, hutang itu bisa hutang ke supplier, hutang dividen itu bisa. Jadi kan sudah diinvest nih 100 juta. Misal ya, berapa bulan diproyeksikan harus kembali dana investasinya, terus keuntungannya juga. Nah, itu kan berarti kan hutang dividen. Ya, tetap ada PR yang harus diselesaikan, yaitu membayar keuntungan ke pihak investor. Nah, ini bisa dari ke supplier juga, bisa ke bank juga atau segala macam. Nah, ini berhubungan dengan likuiditas. Ya, cerita lagi beberapa minggu yang lalu, entah di kelas ini atau kelas yang lainnya, saya lupa, mungkin dulu pernah tahu air mineral merek Club ya. Nah, air mineral merek Club itu sebelum dibeli Indofood, mereka juga mengalami gonjang-ganjing internal, modalnya kurang, terus penerusnya juga nggak ada. Mereka juga nggak tahu ini harus ngapain nih perusahaan, mau dibawa kemana? Ya, mereka nggak tahu. Padahal secara brand, Club itu kan sudah terngiang-ngiang di telinga masyarakat. Aset yang tidak tampak, ya itu kan juga menghasilkan uang, menghasilkan margin. Nah, akhirnya Indofood menganalisis secara rasio keuangan, laporan keuangannya diminta dan segala macam untuk dipelajari segala macam. Indofood akhirnya mau mengakuisisi PT Club tersebut yang punya orang Surabaya, dan kebetulan saya juga pernah datang di pertemuannya beliau ya. Nah, jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Rasio itu nggak bisa lepas dari proyeksi-proyeksi masa depan untuk mengetahui hutang-hutang perusahaan, untuk mengetahui aktivitas, untuk mengetahui pemodalnya, bagaimana sumber dananya, atau profit atau margin yang mereka akan kejar atau yang mereka hasilkan pada periode tersebut. Nah, ini fungsi dari penggolongan rasio. Nah, terkait current ratio, cash ratio, segala macam ini semuanya menggunakan rumus. Entah itu dibagi, dikali dengan poin ini semuanya rumus. Nah, di era yang canggih sekarang, kita nggak cari laporan keuangan itu masih manual, tapi berbasis sistem atau teknologi. Bisa SPSS atau bisa seperti tadi. Ya. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, sebelum saya masuk ke pembahasan satu-satu. Nah, nanti menghitungnya menggunakan rumus yang standar banget teman-teman ya. Standar, current ratio standar. Tapi kalau laporan keuangannya ada 20 perusahaan, kan nggak mungkin dihitung manual ya. Bisa gempor nanti. Harus dihitung menggunakan sistem. Nah, nanti kalau misal teman-teman ada mata kuliah khusus atau mungkin mau belajar secara mandiri software SPSS itu untuk menghitung rasio ini. Ya, biasanya SPSS itu paling umum teman-teman. Paling umum, hanya saja ada beberapa part yang belum bisa dipelajari. Nah, kalau di teman-teman mungkin pernah install aplikasi Mandiri Sekuritas atau mungkin Bibit, Mandiri Sekuritas, Miris Sekuritas. Nah, itu di dalamnya ada rasio-rasio yang sudah dihitung oleh perusahaan sekuritas tersebut. Ya, perusahaan sekuritas kan perusahaan investasi ya, perantara investasi antara pemilik modal dan kita yang mau investasi ya, atau yang membutuhkan modal dengan kita sebagai pemilik modal. Ya, di sana sudah terhitung secara tersistem ya. Jadi kita nggak perlu cari-cari lagi, tapi tetap ya ketika kita belajar secara basic ya penggolongan rasio ini itu malah lebih gampang untuk menganalisis ketika sudah ada datanya ya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke rasio satu-satu ya. Silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke rasio masing-masing ya, likuiditas, aktivitas, leverage, sama profitabilitas.
silakan. Mungkin rasio ini juga bisa dihitung untuk kepentingan keluarga kita ya, kita nggak tahu ya. Contoh misal kita punya tanggungan dan segala macam, kita hitung saja. Kalau semisal kita rutin melakukan pencatatan keluar masuknya uang di rumah kita ya, kita bisa. Karena yang pasti rasio ini menggunakan data-data historis, data-data lampau. Ya, kalau semisal kita sudah pernah mencatatnya untuk keluar biaya, menerima pendapatan, nah baru kita bisa hitung. Oke. Pak Danangin mau tanya. Ya, silakan, Mbak. Pak, kalau produk reksadana dari Sukor itu baiknya yang mana ya? Sukor. Ya, Sukor Invest. Sukor. Ntar. Sukor ya. Namanya Sukor. Iya, Sukor. Sucor. Oh, oke. Oke, Sukor. Sukor Sekuritas. Sukor Invest. Sukor. Kok saya nggak bisa akses ya, Sukor Sekuritas? Saya aksesnya dari Bibit sih, Pak. Oh, oke, dari Bibit. Iya. Oke. Ada apa aja di sana? Macem-macem, Pak. Banyak ada Perusahaan yang paling banyak didengar deh. Kira-kira. ada Astra. Astra? Terus ada ini juga, Telkom masuk di dalamnya juga. Oke, Telkom. Masuk di top holdingsnya dia. Oke. Yang ditawarkan itu ya, perusahaan-perusahaan bisa dibilang masuk kategori top ataupun LQ45. LQ45 teman-teman bisa masuknya di sini. Nah, Nah, di IDX ini kan sudah terbaca rasio-rasionya. Nah, IDX ini kan sudah terbaca rasio-rasionya, terus value-nya ini kan sudah terbaca. Memang tidak sedetail di analisis rasio keuangan. Yang pasti teman-teman, yang pasti kalau saya pasti akan mencari dulu sekuritasnya siapa. Oh, sorry. Nah, saya pasti akan mencari sekuritas yang bisa dipercaya. Nah kan kalau sekuritas-sekuritas yang dengan tanda kutip, ya kan saya nggak tahu, mungkin ada yang menungganginya. Jadi memberikan informasi yang bisa dibilang menguntungkan salah satu emiten mungkin, atau salah satu perusahaan yang membutuhkan modal tersebut, sehingga banyak nasabah yang harus invest di sana. Nah itu kan rasio kan bisa diutek-utek ya, bisa dibikin sesuatu yang menarik ya. Kita nggak menyudutkan sekuritas tertentu, tapi paling tidak kita harus juga tahu sekuritas mana saja yang terbaik untuk dijadikan partner investasi. Ya. Partner investasi. Ya, bagi saya, sekarang malah miris aset ini jadi nomor 2. 1 dan 2 ini saling bersaing, memberikan informasi yang real dan mudah diakses. Ya, Indo Premier sama Mirae Aset Sekuritas ini saling bersaing ya untuk memberikan pelayanannya. Sama seperti industri perbankan ya, mereka memberikan informasi yang up to date, yang benar-benar dibutuhkan oleh pihak nasabah. Ya, ini begitu pun sama. Jadi yang saya tahu Indo Premier, Mirae Aset, sama Mandiri. Nah, 3 itu adalah perusahaan-perusahaan sekuritas yang sangat
penting ya di Indonesia untuk diajak partner. Tapi kalau di bawahnya itu apa saja saya nggak tahu. Bibit itu kalau nggak salah di bawahnya siapa saya nggak tahu. Apakah Dana Reksa atau siapa? Dana Reksa itu BRI ya, BRI. Ya. Kan itu ngaruh dengan biaya kan ada fee management atau admin dan segala macam itu kan ngaruh. Kalau semisal admin 10.000 di bibit, belum tentu di Mira Aset juga 10.000, bisa jadi lebih mahal. Karena apa? Karena akses informasinya itu sangat dibutuhkan oleh kita, ya. Bukan hanya sekedar condong ke perusahaan-perusahaan tertentu, bukan. Tapi memang benar-benar fokus pada kita sebagai partner investasi. Nah, kalau misal kita trust pada perusahaan-perusahaan ini, otomatis kan kita juga punya keinginan untuk menyiapkan modal tambahan untuk investasi yang lainnya. Karena di dalam Indo Premier, Mira Aset ini kan juga bukan hanya satu perusahaan saja, Telkom saja, tapi banyak perusahaan yang semua terdaftar di sini, yang semua terdaftar di perusahaan tercatat ini. Nah, perusahaan tercatat ini di bursa itu pasti mereka menggunakan ini kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ini untuk ditawarkan kami butuh modal, ya. Nah, ini jadi bibit memang promosinya itu sangat gencar ya, tapi bagi saya bibit itu masih baru. Pemain lama itu ya Indo Premier, Mira Aset sama Mandiri. Indo Ini Premier itu pakai iPod itu Pak ya? iPod ya, benar. iPod. Pakai iPod ya. Ini kan kalau nggak salah saya tadi sempat share. Nah, ini punyanya iPod ini. Nah, ini simulasi punyanya iPod. Oh. Nah, ini stok fokusnya. Ini kan kalau misal kita masukin Telkom berarti muncul informasi rasio-rasionya. Ini punyanya Indo Premier. Ya. Indo Premier kayak gini. Miris Sekuritas beda lagi ya, Miris Sekuritas beda lagi. Jadi analisis rasio keuangan itu pasti mencarinya dari historis. Kalau ini kan terbaca kan dari 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya. Kan ada perubahan. Contoh misal return on ROA ya, equity sama aset. Ya. Asetnya ada peningkatan. Pada tahun 2015 ada penurunan asetnya, ya. Nah, ini kita bisa analisis juga di sini. Kenapa kok pada tahun tersebut ROA sama ROE-nya juga mengalami penurunan? Nah, kita bisa analisis. Apakah mungkin asetnya itu diuangkan? Kan kita nggak tahu. Ada kebutuhan modal daripada melakukan pinjaman berat dengan bunga banknya, makanya asetnya harus dijual. Nah, itu juga bisa dianalisis, ya. Terus gross profit, operating profit, ya, terus net profit. Nah, ini juga bisa dibaca di sini. Revenue, ya. Ini cash ini ya boleh cash di bank ataupun cash on hand ya, itu boleh. Ya, total asetnya ini bisa dibaca. Kalau minggu lalu kan kita masukkan di laporan keuangan ya, kita cari asetnya apa saja, totalnya ada yang 90, 60. Nah, kita bisa ngeceknya di sini. Ya, untuk mengetahui ini rasionya sudah rusak neracanya sudah masuk di sini. Ya, di stok fokus. Nah, itu yang bikin menarik kenapa kita bisa pelajari rasio-rasio ini, teman-teman. Nah, terus ini juga, stock data comparison ini terkait saham-sahamnya mereka, ya. Memang ini nanti kita bisa pelajari bersama-sama, teman-teman, secara spesifik. Kalau kita semisal mau belajar lebih dalam di pasar modal, ya. ISAT ini Indosat, ya. Telkom ini sama-sama perusahaan di bidang telekomunikasi. Nah, ini kita bandingkan nih. Kira-kira perusahaan yang memiliki rasio keuangan sehat itu siapa? Ya. Nah, gross profit-nya punyanya siapa nih? Rata-rata hampir semuanya 0. 0 ya, rata-rata hampir 0. Operating profit margin, ya, Bitel ini punyanya siapa ya? Saya lupa. Yang saya ingat itu Telkomsel, XL, Indosat. Nah, ini 3 besar lah ya di Indonesia. Nah, jadi kita kita bisa menganalisis rasio keuangan mereka itu ya dari sini. Telkomsel pasti profit marginnya tinggi ya untuk operatingnya.
Karena kita tahu kemarin kan buka Telkomsel juga laporan keuangannya, asetnya juga banyak ya. Jadi asetnya banyak kan nggak mungkin aset kendaraan saja, tapi juga ada aset tower, kantor yang pasti masih dikelola untuk operating ya. Ini besar. Nah, berarti urutan pertama Telkom, kedua Indosat, ketiga XL. Ini kita bisa mengurutkan di sini ya. Jadi untuk analisis rasionya kita bisa dapat gambarannya seperti ini teman-teman ya. Oke. Ada yang lain? Ya, silakan. Monggo. Ngomong-ngomong tentang Halo? Oke, Mbak. ngomong-ngomong tentang iPod, Pak Danang ngikutin batu bara nggak? Enggak, Mbak. Saya ngikutin yang di industri infrastruktur, saya ngikutin. Terus consumer good kayak Unilever, Indofood itu kan consumer good, saya ngikutin. Terus sama agroindustri saya ngikutin. Kayak AKR, terus Wings Agro saya ngikutin. Tapi kalau batu bara saya enggak ya. Entah nggak tahu dari dulu nggak. Bara. Oh ya, nggak apa-apa. Kita bisa sharing-sharing. Teman-teman mungkin juga ada pengalaman, nggak apa-apa. Kita Enggak, bisa cuman, sharing sih. Kira-kira batu bara udah waktunya jual belum? Oh, waktunya jual apa belum? Iya. Per hari ini ya. Iya, Pak. Lumayan, Pak. Ada Dividen udah banyak. ada informasi apa lagi? Kan kita harus cari informasi data. Ini ngaruh loh berita-berita terkait batu bara ini. Nah, ini juga ngaruh. Ini juga bisa dijadikan analisis. Informasi-informasi kita punya kepemilikan saham di perusahaan mana saja, kita harus akses beritanya juga. Nah, itu ternyata ngaruh juga ya dari analisis fundamentalnya itu yang saya pelajari itu ternyata juga mempengaruhi kita kapan beli atau jual. Ya, coba cari nanti informasinya terkait apa saja. Misal ada batasan ekspor batu bara. Nah, itu juga ada pergerakan. Kapan kita jual, kapan belinya. Berarti kan ada pembatasan untuk jual barang nih ke luar negeri. Itu ngaruh. Sama portofolio laporan keuangan perusahaan batu bara. Ya, ini kita harus baca ini. Contoh kemarin teman-teman mungkin masih ingat tentang pembatasan CPO kelapa sawit yang ke luar negeri, tapi ternyata dijual juga oleh oknum-oknum bos-bos ini. Terus akhirnya kepegang kan siapa oknum pemerintahnya ini yang di bawah kementerian siapa itu saya lupa. Dia yang bisikin tapi dia juga yang kepegang kena KPK ya. Nah, itu juga ngaruh terhadap portofolio keuangannya. Ya, jadi waktu itu ada pergerakan berapa persen ya dari harga jualnya saya lupa. Tapi saya saran ke teman-teman tahan dulu untuk dijual. Ya, waktu itu saya saran ke teman-teman yang juga sama-sama di agro ya. Saya minta tahan tunggu 3 hari lagi. Ada berita apa saja yang mungkin bisa menjadi pergerakan dari emiten tersebut. Nah, jelang 3 hari kemudian ternyata ada informasi terkait pengadilannya, terus siapa saja di belakang itu, termasuk bos-bosnya. Nah, itu ternyata ngaruh juga. Ya, ini di luar rasio keuangan ya, karena non keuangan ini yang jauh nggak bisa diprediksi ya, jauh nggak bisa diprediksi, tapi itu juga jadi faktor penentu juga kapan kita jual atau beli. Nah, kalau batu bara, apakah ada informasi terkait pembatasan itu pertama ya. Terus selain itu kalau batu bara, kalau di industri batu bara itu ngaruh nggak ya? Semisal ada investor asing yang menanamkan modal di perusahaan tersebut, ya berarti kan pemodalan dari perusahaan tersebut kan semakin luas. Ya, jadi perusahaan batu bara tersebut untuk pengembangan bisnisnya kan juga mereka juga lebih gampang. Nah, meskipun sudah direncanakan sebelum-sebelumnya, ternyata ada pemodal asing. Contoh waktu itu batu bara ya, industri nikel. Waktu itu gembar-gembornya si Elon Musk yang punya Tesla itu mau investasi di dalam negeri, khususnya di
litium ya, nikel ya. Kan mereka kan mau bikin pabrik nih. Nah, itu saja pun itu juga ngaruh. Nah, apakah ada berita lain selain berita itu? Terus pembatasan ya. Kalau pembatasan ini agak-agak seru ya sebenarnya. Agak-agak seru. Di satu sisi kita butuh raw material batu bara, di satu sisi kita juga ingin meningkatkan neraca perdagangan internasional, yaitu mengekspor batu bara tersebut. Ya, ini kan juga saling berkaitan satu sama lainnya. Makanya penting kita juga harus cari tahu di sini. Ya, ini kalau dari saya. Tapi kalau semisal punya pertimbangan lain, saya kayaknya harus cepat-cepat jual, Pak, karena saya ada pertimbangan lain. Entah itu mungkin butuh pencairan dana cepat atau segala macam, atau mungkin saya mau pindah haluan, sudah nggak ke batu bara lagi, misal ya boleh, nggak apa-apa, karena itu juga pertimbangan investor masing-masing atau pertimbangan pribadi. Ya, ini kalau dari saya seperti itu. Atau mungkin tunggu dulu minggu depan kan G20 ya, ada perkembangan apa ya dari informasi berita tersebut, karena kan banyak pejabat-pejabat luar negeri datang ke Bali. Biasanya ada agreement atau MOU antara perusahaan mana yang mau investasi di bidang batu bara ya, pertambangan. Nah, ini penting. Ini memang agak menarik ya. Ya, ini kalau dari saya seperti itu, Mbak. Ya, monggo bisa dijadikan pertimbangan prospek ke depannya seperti apa. Jadi yang paling penting saya yakin itu akan menjadikan sesuatu yang baik buat kita semuanya. Ya. Oke. Kira-kira itu ada tambahan, silakan teman-teman. Monggo. Ada Nak. Ya, Bu Lia, monggo. MNC Sekuritas itu baru atau udah lama, Pak? MNC. Ya, MNC Sekuritas. MNC itu setahu saya masih baru ya. Setahu Iya, saya di ya. sini ramainya itu MNC. Oke. Lagi promosi. MNC Oh, di sana Sekuritas. ramenya. Oh, Iya, iya. teman-teman sih ibu-ibu nawarinya, makanya saya mau tanya dulu deh kepada Anang. Iya, pokoknya ini aja sih ya. Ya kira-kira ini ya, tiga besarnya menurut saya Indo Premier. Tiga ini saling bersaing. Kadang ada berita informasi berikutnya yang berita terpercaya dari Kompas atau apapun, Mirae Asset berada di posisi 1 sebagai perusahaan sekuritas yang prospeknya itu cukup dipertanggungjawabkan ya untuk diajak kerjasama oleh masyarakat. Mire, Mandiri, ini selalu bersaing. Tapi kalau berikutnya nih Philip Sekuritas ini masih ada bau-baunya Philip Morris ya. Ada Sampurnanya ya. Kita tahu Sampurna kan juga listing di Bursa Efek. Ya, ini semoga dia nggak juga terlalu ke perusahaan tertentu ya. Semoga enggak ya. Nah, ini baru NH Korindo. NH Korindo ini BCA ya. BCA ya, oke. Kalau grupnya BCA ini banyak sih sebenarnya teman-teman, bukan hanya NH Korindo, tapi Welma juga di bawah naungan BCA ya. Jadi kalau industri perbankan sudah kuat ya, jadi ibaratnya kan mereka lewat di industri perbankan tersebut untuk menampung dana dari masyarakat, dan modalnya sudah ditampung tersebut disetorkan ke siapa nih yang butuh modal ya. Nah, DC Sekuritas ini bukan MNC. MNC itu ya nanti dipelajari. Nanti dicari tahu dulu Bu Lia ya. Cari tahu dulu karena kan MNC ya lebih ke industri itu ya. Saya belum pernah tahu. Itu promosinya. Iya.
ya pokoknya cari tahu dulu ya, kalau semisal dirasa trust ya untuk diajak kerja sama ya nggak apa-apa. Nah kalau Bagus kok Bu itu MNC. nah itu, nah Saya bagusnya cari ikut. tahu. Boleh. Dananya udah masuk. Sudah Nah boleh. ikut. Itu ada asuransi pendidikannya, ada asuransi apa kayak reksadana gitu ya Pak Danang. Ya reksadana Istilahnya. betul. Heeh. Itu Iya. Nggak juga apa-apa. keluarnya Heeh. mudah kok Bu. Saya Oke. ikut asuransi pendidikan anak saya baru tahun kemarin anak saya masuk SMP itu keluar dananya. Oke. Sip. Ya, boleh itu nanti Terus dicari untuk tahu. Heeh. reksadana tahun kemarin itu pas nilai sahamnya naik itu juga keluarnya tinggi Oke. tahun kemarin. Oke. Terima kasih Mbak Nani sharingnya. Ayo Ya. ikut Thailand. Bentar deh. Ada teman ngajar. Terus Ya. itu untuk asuransi kecelakaannya itu yang pakai voucher itu juga apa untuk klaim reimbursenya juga aman, oke lancar juga. Nah, itu. Ya, dicari tahu lebih spesifik intinya kayak gitu. Banyak masukan malah jauh lebih baik ya daripada nanti ngambil keputusan yang nggak sesuai dengan ekspektasi, ya udah sayang sebenarnya dari pemodalannya tersebut. Oke, semangat teman-teman untuk terus berinvestasi ya. Jadi kita nggak tahu di masa-masa yang akan datang bakal ada apa ya, meskipun ahli-ahli ekonomi memprediksi ABCDFG, tapi selama kita punya pegangan ya, baik informasi, baik tabungan atau mungkin pekerjaan ya, coba dimaksimalkan lagi ya. Semisal saat ini saya kerjanya gini-gini aja Pak, saya pengen punya pekerjaan yang lebih baik lagi ya. Untuk saat ini ya mungkin hampir semua industri itu nggak gampang ya, hampir semua industri apapun itu sulit. Tapi ya saya yakin tiap orang itu punya keyakinan kuat untuk mengejar sesuatu yang mereka yakini untuk layak dikejar ya. Oke. Itu penggolongan rasio teman-teman. Nah, saya coba masuk satu-satu. Nah, di rasio likuiditas ini saya masukkan ada 4 ya. Nah, meskipun nggak semuanya kita bahas satu-satu, tapi paling tidak poin-poin pentingnya kita akan bahas ya. Oke, sama seperti penjelasan saya di awal tadi, rasio likuiditas ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya ya, atau membayar hutang ke pihak ketiga atau membayar hutang ke partner kerja ya, investor segala macam. Nah, kapan saja penentuan rasio-rasio ini muncul ya, kapan perusahaan tersebut membayar hutang tepat waktu itu juga dihitung, atau modal kerja yang sudah mereka terima dari pihak investor ini efektif apa tidak dipakai untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, atau mungkin lebih atau kurang ya dari modal tersebut. Nah, ini hampir semuanya teman-teman kita bisa menghitungnya dari rasio likuiditas ini ya. Kodenya adalah CR, current asset atau current liabilities ya, atau liabilitas ya. Aset atau hutang ya. Jadi ini aset dibagi dengan hutang. Nah, rasionya kurang dari 1 atau lebih dari 1. Nah, informasinya seperti ini. Ini hampir sama seperti rasio-rasio yang lainnya. Ya, ada yang minus 0, atau angkanya di atas 1. Nah, ini berarti tingkat kemampuan, kesulitan perusahaan dalam melunasi hutang itu bisa diukur dari sini. Ya, ini current ratio. Nah, ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, yaitu jangka pendek ya. Nah, perbandingannya adalah aktiva lancar
dengan hutang lancar ya, current asset atau current liabilities. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Kalau semisal teman-teman lihat di laporan keuangan perusahaan saya atau perusahaan kita ya, atau mungkin laporan keuangan perusahaan yang ada di Bursa Efek ya, kita bisa memeriksanya itu dari sini. Aktiva lancar, hutang lancar. Nah, ini kita tinggal hitung 6 juta, 3 juta. Nah, berarti kemampuan perusahaan tersebut 2 kalinya ya, 3 kalinya, 4 kalinya atau kurang. Nah, kalau semisal kemarin itu kita masuk di sini ya, masuk di mana ya? Kemarin itu saya coba masuk di banyak yang dibuka sampai bingung. Ini kemarin masuk di Indosat ya. Kemarin masuk di laporan keuangan Telkom. Nah, aset lancarnya Telkom ini berapa? 2019 41.000 ya, aset lancarnya. Nah, hutang lancarnya, hutang jangka pendeknya 58. Berarti berapa kalau dibagi? Ya, liabilitas aset lancar 41. Terus liabilitasnya jangka pendek 58. Tak minum muntahnya. Loh. Bukan, muntah di sana ya. Ya. Minum muntahnya. Perbandingannya berapa? Oke. Pelecehan itu. Ya. Jadi di punyanya Telkom ya, punyanya Telkom ini teman-teman, aset lancarnya itu 41, hutang lancarnya ya, liabilitas jangka pendeknya 58. Jadi perbandingannya itu adalah kalau dibagi itu 1 ya, di tengah 0,7, hampir 1. Berarti kemampuan perusahaan tersebut, kemampuan Telkom untuk melakukan pembayaran hutang-hutangnya ya, itu berarti dikategorikan kurang ya, dikategorikan kurang ya. Ini sedang Perusahaan mengalami sedang mengalami kesulitan ya Pak? ya, perusahaan sedang mengalami kesulitan. Tapi ini nggak bisa dijadikan patokan utama teman-teman ya, karena ada rasio-rasio yang lainnya. Nah, ada rasio-rasio yang lainnya, rasio likuiditas, ada rasio-rasio. Jangan-jangan perusahaan itu bukan nggak mampu, tapi menahan diri untuk membayar hutangnya tepat waktu. Banyak kok. Mungkin teman-teman yang tinggal di Surabaya, informasi tentang supplier-supplier yang dibayar oleh perusahaan itu menggunakan termin yang lebih panjang itu banyak. Itu perusahaan TBK. Contoh seperti Pakuan Jati. Pakuan Jati yang punya TP, Pakuan Mall segala macam, itu untuk membayar ke supplier itu biasa molor lebih dari 2 minggu. Nah, itu kan muncul di pencatatan ini. Muncul di sini. Nah, muncul di laporan keuangan ini. Kan laporan keuangan ini kan yang pencatat perusahaan, tapi yang melakukan audit adalah lembaga independen. Nah, kalau lembaga audit memeriksa, oh iya memang kok Pakuan itu terkenal molor kalau membayar. Pakuan, Avian atau mungkin Wonokoyo. Nah, itu kan memang terkenal ya teman-teman. Jadi bagi perusahaan itu nggak apa-apa. Ya, bagi perusahaan nggak apa-apa karena memang mereka punya prioritas lain selain ini rasio likuiditas. Kita harus bacanya di rasio aktivitasnya. Jangan-jangan perusahaan tersebut menunda pembayaran hutang atau mundur dari jatuh tempo yang ditentukan. Mereka fokus sama aktivitasnya. Ya, mungkin efektivitas untuk memproduksi barang tersebut lebih banyak, kan kita nggak tahu. Atau mungkin makanya kalau mau menghitung rasio likuiditas itu harus juga mengakses ini semuanya. Jadi nggak bisa hanya satu saja. Harus ini juga diakses, profit juga diakses, rasio leverage-nya juga diakses. Jadi nggak bisa hanya satu informasi saja. Makanya tadi Mbak Laras kan, Pak ada informasi tentang tambang nggak? Nah, kita harus ngecek di rasionya juga. Akhirnya kita ngambil keputusan untuk punya saham di sana. Tapi di internalnya bagaimana nih pergerakannya?
Bukan hanya sekedar rasio keuangan saja, tapi non keuangan juga harus diakses. Oh, mungkin ada berita-berita yang ya dengan tanda kutip ya entah itu real, entah itu dibikin, entah itu digaungkan, kan kita nggak tahu. Nah ini harus dianalisis juga teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar current ratio saja, tapi banyak. Ya. Oke. Ada Izin tambahan? bertanya, Pak. Monggo silakan. Pak, berarti kalau rasio likuiditas naik, berarti laba perusahaan ikut naik juga ya, Pak? Belum tentu juga. Harus dicek Oh, dengan rasio-rasio yang lainnya. terus bagaimana kaitannya dengan aktiva lancar gitu, Pak? Nah, aktiva lancar ini kan berarti kan berhubungan dengan aktivitas bisnis perusahaan, bukan hanya kas, bukan hanya piutang, bukan hanya persediaan, tapi banyak faktor yang lainnya. Ya, mungkin kita tahu perusahaan juga berinvestasi atau bangun pabrik baru. Contoh seperti ini, ya. Harus cek di sini juga. Nah, ini kan aktiva lancar. Dan tadi pertanyaannya ini ngaruh nggak dengan laba perusahaan? Nah, aktiva tidak lancarnya bagaimana? Aset tidak lancarnya. Nah, perusahaan mungkin sedang berhubungan dengan aspek perpajakan atau mungkin berinvestasi di aset-aset yang sifatnya tidak lancar atau mungkin ya itu tadi seperti saya sampaikan lagi bangun pabrik baru, ya bangun ini kan ada berhubungan dengan aset tetap atau aset tak berwujud. Nah ini berhubungan dengan perusahaan lagi mau bangun pabrik baru, lagi cari tanah, tanahnya sudah dapat nih. Nah ini kan juga di luar kategori nih aset lancar. Nah, di luar kategori nih, ya. Bangun pabrik, nah ini masuk kategori ini. Kalau untuk mencari liabilitas, mencari laba, mengetahui labanya perusahaan itu nggak bisa dijadikan patokan hanya di rasio likuiditas saja. Kita harus hitung juga di sini profitabilitasnya. Ngaruh nggak kemampuan perusahaan itu bayar hutang dengan keuntungan yang mereka create selama satu periode tersebut. Ya, jadi kita melihat marginnya bagaimana. Ini satu kesatuan teman-teman. Kita nggak bisa hanya hitung ini saja, ini diabaikan, nggak bisa. Ini saja fokusin, terus ini nggak bisa. Jadi harus satu kesatuan. Makanya kalau di perusahaan sekuritas ini hampir semuanya dihitung, hampir semua rasio ini dihitung. Dan itu nggak hanya satu periode saja, tapi historis sebelumnya. Ya untuk proyeksi jangka panjang. Nah di sini kan juga muncul nih neraca laba rugi. Nah kan muncul asetnya, ada penambahan aset berapa. Nah, ini setiap tahun ada penambahan aset. Nah di sini bisa dihitung, ya. Nah terus revenue-nya, nah ada penambahan. Apakah selalu asetnya bertambah itu ngaruh nggak dengan hutangnya perusahaan yang juga bertambah? Nah itu tidak bisa dijadikan patokan. Misal, perusahaan juga nambah asetnya nggak bayar tunai kok Pak. Mereka menggunakan pihak ketiga yaitu sistem leasing atau mungkin termin. Nah itu kan tetap dicatat. Itu kan tetap dicatat. Nah ketika perusahaan investasi mesin, produksi dan segala macam, kan itu menghasilkan barang. Berarti kan menghasilkan persediaan. Dan persediaan tersebut kan siap untuk dipasarkan atau dijual. Berarti kan ketika penjualan meningkat, otomatis labanya juga meningkat. Tapi laba murni itu kan pasti akan dikurangi dengan biaya-biaya tadi. Nah, makanya itu nggak bisa dijadikan patokan, ya. Itu nggak bisa dijadikan patokan. Analisis rasio keuangan ini hanya opsi teman-teman, ya, hanya opsi buat kita mengambil keputusan di perusahaan atau kita mau menanam saham di perusahaan orang lah ibaratnya kayak gitu. Harus semuanya secara keseluruhan kita harus pelajari. Ya. Oke. Meskipun usahanya sama. Contoh saya sering sharing sama teman-teman yang sangat getol sama perusahaan di bidang industri consumer good, ya. Pak, ini kan sama-sama ini bergerak di bidang manufaktur. Unilever, Indofood itu kan sama. Ya. Harusnya rasionya pun juga mirip-mirip. Belum tentu.
Ya, tergantung proyeksi perusahaan dari pertama dia bikin atau 10 tahun terakhir. Ya, itu harus dibaca. Ya. Ya, Unilever, Indofood, sama-sama consumer good. Semua barangnya ada di toko. Nggak ada yang nggak ada. Semuanya ada. Ya kan? Nah. Oh, sorry. Nah, ini kenapa kita harus akses semuanya itu, teman-teman, karena kita juga mengambil keputusan kan nggak bisa langsung ya sekedar ikut-ikutan si A, B, C, D, F, G. Oh, mereka testimoni baik, oh mereka testimoni buruk. Kan enggak. Kita juga harus menganalisisnya. Oke. Ada tambahan, silakan. Oh, berarti kita belum banyak membahas, baru likuiditas ya, aktivitas belum, leverage belum. Nah, kita mungkin bisa melanjutkannya minggu depan ya untuk pembahasan aktivitas, leverage sama profitabilitas. Jadi teman-teman kalau misal mau diskusi atau sharing lebih dalam lagi nggak apa-apa ya, jangan sungkan-sungkan. Oke, silakan teman-teman, mungkin ada tambahan. Monggo, silakan. Monggo, silakan. Jangan lupa absen ya. Tugasnya minggu ini nggak ada ya. Tugasnya minggu depan aja sekalian. Bikin apa ya? Bosan nggak? Ringkasan kan, Pak? Bikin ringkasan lagi. Ya sudah deh, nggak apa-apa mau bikin ringkasan lagi. Tapi sebenarnya ini banyak menggunakan hitung-hitungan. Ini menggunakan rumus-rumus. Ya ini ini gini aja deh. Minggu ini nggak ada tugas ya, tapi minggu depan ada tugas. Nah, teman-teman, tugasnya minggu depan adalah mencari 5 perusahaan. 5 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bebas perusahaan apapun yang menurut teman-teman itu sangat cocok ya, cocok dengan ini punya visi misi, menurut saya cocok, atau mungkin rutin memberikan dividen nih. Ya, pokoknya cari 5 perusahaan dan nanti 5 perusahaan tersebut kita akan hitung masing-masing rasionya. Ya, contoh misal rasio likuiditasnya ini kan ada 4. Ya, ini kan ada 4. Ya, teman-teman mungkin hitung tapi nggak bisa ya, harus banyak ini. Memang harus semuanya dihitung. Semuanya harus dihitung. Contoh misal ini ya. Rasio likuiditas, ya kita harus mencari current rasionya. Hasilnya berapa persen. Cash ratio-nya juga dihitung hasilnya berapa persen. Quick ratio-nya juga dihitung hasilnya berapa persen. Ya. Berarti ada berapa? 4, 10, 17, 21 perhitungan. Ya. Contohnya Berarti satu-satu ya Pak itu ya? Iya, contohnya seperti ini. Misal ya. BCA, BNI, Mandiri, BNI, Mandiri, Mandiri, terus BRI, terus Sinarmas ya. Sinarmas lah. BCA, BNI, Mandiri, BRI. Oh, Bukopin deh. Bukopin. Sebentar. BCA, BNI, Mandiri, BRI. Ya, kira-kira seperti ini. Berarti di sini kan ada. Kalau Mega Syariah masuk enggak tuh, Pak? Mega ya berarti ya holdingnya Bank Mega, laporan keuangannya Bank Mega. Ini nggak harus bank ya teman-teman, mungkin BCA sama Telkom. Terus Mandiri
Mandiri enggak, jadi Indosat ya, atau mungkin Unif, Ever, atau mungkin di sini Waskita. Ini enggak harus sama-sama industri bank. Nah, berarti di sini tadi ada CR, current ratio, terus cash ratio, CRS ya. Di sini tadi nanti likuiditas, sorry, terus di sini tadi nanti ada apa tadi ya? Aktivitas. Nah, di sini kan nanti banyak ya, kira-kira ada berapa tadi itu. Mau dicicil sekarang juga boleh, nggak apa-apa ya. Oh, sorry. Nah, misal BCA current ratio-nya tadi asetnya berapa? Asetnya tadi 1 juta dibagi dengan utangnya, liabilitasnya tadi 500 misal. Berarti 2. CRS-nya berarti berapa tadi? Asetnya bukan aset ya. Bentar, kalau nggak salah. Quick ratio, QR. Aset dikurangi inventory dibagi liabilitas ya, berarti karena asetnya tadi 1 juta dikurangi persediaan ya, jadi nanti hasilnya berapa? Jadi berapa? 1 juta dikurangi 5.000 dibagi berapa tadi? 500 ya. Ya. Nah, ini nanti teman-teman menghitung semuanya sampai ketemu berapa, ada 21 rumus. Ya. Nah, untuk mengetahuinya dari mana, Pak? Misal ya saya harus masuknya di sini, Pak. Saya harus masuknya di IDX. Nah, perusahaan tercatat, laporan laba rugi keuangan, laporan tahunan. Nah, ini tambahannya adalah tahun, teman-teman ya. Nah, teman-teman cari tahun berapa. Nah, misal, tapi memang ini kan masih manual ya, ini kan masih manual. Kalau misal mau cari 10 tahun terakhir ya pasti berat ya. Harusnya itu minimal 5 tahun terakhir. Minimal itu 5 tahun terakhir untuk mencari ya, ini tabelnya kira-kira seperti ini. Tabelnya kira-kira seperti ini. Nanti kita lengkapi ya, kita lengkapi bersama. Yang pasti kita harus mencarinya itu 5 tahun terakhir. Nah, tapi kalau misal dirasa, Pak, berarti ada 5 laporan keuangan, ada 5 perusahaan, 5 laporan keuangan dari 5 perusahaan, berarti kan jumlahnya kan lebih banyak ya. Tapi kalau dirasa itu mengganggu dan merepotkan aktivitas teman-teman, cari aja 1 tahun aja ya, 1 tahun dulu. Nah, tapi paling tidak nanti prakteknya teman-teman ingin tahu rasio keuangan perusahaan itu sehat atau tidak, ya kita carinya itu 5 tahun terakhir. Atau kalau di software-software yang seperti di iPod, terus Miris Sekuritas, Mandiri itu meskipun sudah ada historis sebelumnya, karena memang perusahaan sekuritas pasti ngambilnya dari Bursa Efek Indonesia, data statistik segala macam dimasukkan di sana ya. Oke. Ya, ini gambarannya kira-kira seperti ini, teman-teman. Kalau mau dicicil boleh ya, kalau mau dicicil boleh, tapi nanti tugasnya minggu depan aja ya. Ya, dikumpulkan kira-kira 2 minggu lagi. Oke. Kira-kira itu
Silakan. Ada yang mau foto ini tadi? Belum ya? Nah ini kira-kira gambarannya seperti ini, cara CR, CRS. Yang pasti menghitungnya seperti itu. Ya. Kalau misal teman-teman mau nyicil dulu boleh. Kalau misal sekalian Pak, minggu depan juga boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi ini nggak akan saya hapus, akan saya biarin tetap. Oke, nah dari data ini nanti kita belajar analisisnya lebih dalam. Ya. Kira-kira itu teman-teman. Terima Ini di kasih Excel sudah. Pak. Kenapa di Excel Ibu? Ininya tugasnya Kenapa? di Excel. Iya di Excel Ibu. Oh iya. Karena lebih gampang untuk menghitung rumusnya ini. Oh iya. Ya kan? Pak, Kan gimana kalau saya coba nanti minggu depan ituin ke Boleh. Bapak, boleh? Monggo, nggak apa-apa. Kita coba, Bu Lia atau mungkin teman-teman yang lainnya mau coba, terus kita bahas di minggu depan nggak apa-apa, ya. Oke, ada tambahan sebelum saya akhiri telat 5 menit. Oke teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kuliah online malam hari ini. Ya, kita ketemu lagi minggu depan di topik yang sama dan pembahasan dari analisis rasio-rasio tersebut. Ya, terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.